wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kunci. Bersama saya Wida Nurahmi dari SD Negeri Blengor Kulon, Kecamatan Ambang, Kabupaten Kebumen. Saya Uni Syaada dari SD Negeri Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Dan saya Wahyu Dias Pamungkasari dari SD Negeri Ambal Kliwonan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kuning. Waalaikumsalam Bu Wida. Bu Kuning, gimana tadi perjalanannya? Ya lumayan Bu, tadi di jalan agak banyak anak pulang sekolah. Jadi kayak rada-rada, mereka kan kalau naik motor kan ya gitulah ya. Iya. Jadi agak takut tadi di jalan. Tapi alhamdulillah sampai sini selamat Bu Wida. Oh, alhamdulillah mudah dijangkau ya Bu Kuning ya. Iya, di pinggir jalan jadi mudah dijangkau. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bu Kuning gimana kabarnya Bu Kuning? Kalau saya sendiri baik Bu Wida. Nah kalau Bu Wida sendiri? Alhamdulillah saya juga Bu Kuning. Ya alhamdulillah. Saya perhatikan itu Bu Wida selalu energi, sehat, bugar. Itu rahasianya apa Bu kalau boleh tahu? Alhamdulillah Bu Kuning, saya sering ini Bu Kuning konsumsi teh jahe Bu Kuning. Oh gitu. Oh ya boleh lah, nanti saya bagi resepnya ya Bu. Siap, nanti saya akan Oke. bagi resepnya biar kita semua sehat semuanya. Ya, karena menjaga kesehatan itu penting, Penting, Bu. iya, Ya, benar. supaya kita selalu semangat dalam Iya, melakukan betul sekali, aktivitas betul. ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Kuning. Alhamdulillah. Ya. Oh iya nih Bu Kuning. Iya. Maaf nih Bu Kuning ya. Baik, pada kali ini Bu Kuning ini akan melakukan coaching ya, betul ya Bu Kuning ya? Iya betul, saya akan melakukan coaching Bu. Ya. Betul. Di sini, maaf ya Bu Kuning, saya menjadi observer di Bu Kuning. Ya siap. Saya akan mengamati dan juga menilai saat nanti Bu Kuning waktu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian Bu Kuning. Ya. Rubrik penilaiannya itu seperti nanti apakah di saat waktu Bu Kuning itu sedang coaching, apakah menggunakan alur cerita atau belum? Ya. Dan nanti itu bagaimana sih kalau ibu itu menyampaikan pertanyaannya itu apakah berbobot pertanyaan Bu Kuning itu sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan Ya. oleh kunci tersebut, dan bagaimana nih nantinya si kunci itu menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya nih Bu Kuning itu akan apa ya namanya Ya. menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari ibu tadi ya. Ya. Nah, terus jangan lupa ya Bu, nanti pada waktu proses pelaksanaan waktu coaching itu Bu Kuning juga melakukan prinsip coaching. Ya. Nah, seperti kemitraan ya Bu ya. Kemitraan, Ya, ya. terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Ya. Itu jangan lupa ya Bu ya. Terus nanti sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Oke, baik Bu, nanti semoga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan arahan dari Ibu. Semoga nanti seperti itu ya. Ya, terima kasih alhamdulillah. Dalam proses coaching ini ya Bu ya, menurut Ibu nih kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan di waktu coaching itu, apa yang kompetensinya akan dikembangkan atau kira-kira Bu? Baik, izin menjawab ya Bu ya. Silakan. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Ya. yang akan saya kembangkan, Ya. yaitu ada kehadiran penuh atau Ya. present, kemudian mendengarkan aktif, dan Ya. satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuncinya. Oh. Nantinya seperti itu. Baik, oke. Maaf ini Bu, Ya. dari 3 kompetensi nih yang tadi sudah Bu Kuning sebutkan ya Bu ya, Ya. itu tadi menurut Bu Kuning nih kompetensi mana sih Bu yang nantinya akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang menurut Ibu bakal kembangkan yang mana nih Bu? Oke, baik Bu. Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik Ya. adalah yang mendengarkan secara aktif Bu. Oh, Karena di
dengan adanya mendengarkan secara aktif, saya menjadi lebih fokus, Ya. sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, Bu, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, maaf nih Bu Kuni. Ya. Dan nantinya ya Bu Kuni ya, pertanyaan yang berbobot itu indikatornya itu bagaimana ya Bu ya yang diinginkan Bu Kuni dalam kucing tersebut, Bu? Apakah nantinya indikatornya akan ketercapaiannya itu seperti apa, Bu? Oh iya, berarti ini terkait indikator ketercapaiannya ya, Iya, Bu betul. Winda ya. Iya. Baik, untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah Kuci sudah bisa mencari solusi terkait permasalahan yang ia hadapi. Ya. Juga Kuci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan oleh Kuci tersebut itu. Oh, baik. Mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melakukan kucing, dan semoga nantinya di saat Ibu melakukan kucing itu Ibu selalu mengingat ya Bu ya hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Untuk jangan lupa nanti yang ada indikator ketercapaiannya itu tadi ya Bu ya, memaksimalkan potensinya itu ya Bu ya, Ya. dan proses kompetensi dan kompetensi itu tadi ya Bu ya. Nanti dikembangkan lagi. Terima kasih Bu, seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih tadi atas saya tadi sudah diingatkan tentang bagaimana proses kucing itu ya. Semoga nanti coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu Iya, Winda ya. berjalan dengan lancar Bu. Ya. Oke. Berarti ini nanti setelah observasi saya ketemu Bu Winda lagi ya? Oh iya, saya Ngobrol-ngobrol. masih tetap bersama dengan Bu Kuni. Nanti saya akan mengamati prosesnya Bu Kuni sewaktu Bu Kuni sedang melakukan kucing bersama Oh kucing. iya. Selamat mengerjakan ya Bu Kuni. Saya akan mengamati. Siap, terima kasih. Ya, Bu Winda. sama-sama. Semoga nanti dapat berjalan lancar ya. Amin, amin. Semoga berjalan dengan lancar. Ini karena sudah sore, Ya. saya izin pulang dulu Bu. Oh iya, Ya. ya, hati-hati di jalan. Nanti jangan lupa itu Bu, baca doa. Oh iya, siap. Doa di perjalanan ya Iya, Bu. betul. Oke, saya pulang dulu ya Bu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih Bu Kuni. Iya. Assalamualaikum Bu Dias. Waalaikumsalam Bu Kuni. Gimana nih Bu Dias kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Kuni, saya sehat. Kalau Bu Kuni bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sendiri sehat Bu. Ya kemarin agak sedikit batuk tapi udah reda alhamdulillah. Dias Betul tadi Bu. sehat ya, alhamdulillah ya. Iya, Oh, alhamdulillah. iya. Ini Bu Dias ngomong-ngomong katanya mau ada yang dibicarakan nih sama saya nih. Betul. Iya Bu, betul sekali. Jadi kira-kira yang saya mau bicarakan ini nanti sekitar membutuhkan waktu itu sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Enggak apa-apa. Iya, ada yang ingin saya sampaikan Bu, dan ingin saya ceritakan Bu unek-unek saya kepada Ibu. Ceritanya begini Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Iya, pembelajarannya itu masih menggunakan metode-metode yang lama. Metodenya itu masih konvensional Bu, seperti ceramah gitu Bu, masih seperti itu. Terus jadinya hal tersebut membuat anak-anak itu merasa bosan Bu, sepertinya kalau saya lihat dalam pembelajaran ya. Nah, yang saya inginkan Bu, pembelajarannya itu saya ingin Bapak Ibu guru itu pembelajarannya itu lebih bervariasi Bu. Iya, jadi tidak memungkiri zaman sekarang yang eranya penuh dengan era yang teknologi ya Bu, yang sekarang sudah canggih gitu ya Bu. Iya, Nah, perkembangan teknologi juga sangat pesat sekali kan Bu. Jadi kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangannya kan Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi saya sebagai guru
juga inginnya Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sekolah itu menyesuaikan diri Bu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada pada zaman sekarang ini. Baik, kalau saya tangkap nih Bu Dias ya, jadi Bu Dias ingin penyampaian materi pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu ya Bu. Ya kira-kira setelah nanti kita bincang-bincang kurang lebih 15-20 menit, apa sih harapan Bu Dias itu nanti? Kalau harapan dari saya ya Bu, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya nih Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini supaya ada perubahan Bu dalam metode pembelajarannya Bu. Jadi biar tidak monoton lagi Bu, lebih bervariatif lagi seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan ya Bu dalam cara penyampaian materi. Ya kira-kira dari perubahan cara penyampaiannya materinya seperti apa sih yang Bu Dias harapkan? Kalau yang saya harapkan ya Bu, jadi perubahan dalam metode dan juga model dan juga mungkin media pembelajarannya Bu yang lebih bervariatif lagi. Misalkan dengan metode-metode yang seperti sekarang ini Bu, yang sedang tren saat ini gitu loh Bu. Seperti mungkin penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini mungkin juga banyak digunakan di zaman sekarang seperti Quizizz Bu, Oh iya, Bu. Quizizz. Ya. Atau tidak jauh-jauh lah dengan penggunaan PowerPoint gitu Bu. Jadi ada slide-slide untuk PowerPoint yang bisa diberikan ke anak, ditampilkan gitu Bu. Menurut saya itu sudah cukup bagus sih Bu. Itulah Bu kira-kira. Nanti pakai LCD gitu ya? Iya Bu, harapannya betul itu sekali. Baik, jadi intinya Ibu itu ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ya, ini saya tanya ya Bu, Iya. kalau kondisi idealnya itu kan ada di level 1 sampai 10 ya Bu. Kalau ideal kan 10 nih, Iya. ya kan ya? Iya, Bu, Nah, betul. kira-kira kondisi atau situasi yang Ibu itu situasi sekarang itu pada level berapa nih Bu? Kalau kata Dias, kira-kira di level berapa dari 1 sampai 10? Ya Bu, kalau menurut saya ya Bu, Iya. kalau di kondisi sekarang nih, kalau di kondisi sekarang menurut saya rekan-rekan itu di sekolah saya itu masih berada di level 5 sih Bu. Jadi karena di sekolah saya itu masih banyak guru senior yang memakai metode ceramah Bu. Jadi masih terlalu konvensional lah Bu. Menurut saya jadi masih di nomor 5 gitu lah Bu, level 5 gitu. Berarti masih di level 5 ya Bu untuk saat ini ya? Ya Bu. Nah, kira-kira pada saat Bu Dias ingin adanya perubahan nanti, Bu Dias itu inginnya sampai di level berapa nih? Kalau sampainya dari level 5 sih saya berharapnya nggak jauh-jauh lah Bu, cukup sampai di level 7 saja. Itu menurut saya udah oke lah, sudah cukup baik. Mengingat tadi Bu, di sekolah saya masih Ya. banyak guru-guru yang senior Bu, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mau purna tugas begitu Bu. Jadi menurut saya untuk dari level 5 naik ke level 7 udah oke lah Bu. Saya begitu. Baik ya Bu, jadi Bu Dias menginginkan naik ke level 7 seperti itu ya. Nah, kira-kira nih untuk mencapai level 7 ya, Ibu pilih ada ide kemudian atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Dias nih biar naik ke level 7, rencananya mau apa kira-kira? Iya, sebenarnya sih Bu, saya sendiri masih bingung ya Bu, masih saya pikirkan gitu apa yang mau saya ini lakukan terhadap rekan-rekan saya Bu yang ada di sekolah. Apa mungkin ya Bu, saya membuat pendampingan gitu, pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan secara bergiliran Bu, itu paling Bu. Berarti Bu Dias itu berencana akan mengadakan mentoring ya, atau semacam pendampingan secara individu seperti itu Bu. Iya. Kemudian ada lagi kah strategi lain selain menggunakan mentoring menurut Ibu Dias? Menurut saya ya Bu, kalau menurut saya mungkin saya akan
akan melakukan konsultasi dulu Bu. Jadi saya akan mengkonsultasikannya dulu dengan Bapak Kepala Sekolah saya, iya. Mungkin untuk membuat workshop atau membuat ini apa namanya pelatihan Bu, gitu. Pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai guru di sekolah sehingga membuat anak-anak itu tidak mudah bosan dan lebih tertarik begitu Bu. Baik, kalau yang saya tangkap berarti pilihannya dua nih ya Bu, mau melakukan mentoring atau Bu Dias itu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira nih dari kedua itu yang nyaman bagi guru-guru di sekolahnya Bu Dias itu yang mana? Sepertinya ya Bu, untuk sekarang ini metode mentoring menurut saya akan lebih tepat gitu Bu digunakan, mengingat tadi banyak kondisi guru-guru yang sudah senior di sekolah saya yang mungkin tidak bisa mengikuti atau misalkan ada workshop atau pelatihan juga. Kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang banyak ya Bu, biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga ya Bu, yang harus memang benar-benar ahli, begitu kan Bu. Jadi hal tersebut juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama Bu. Oke. Baik, intinya Bu Dias itu lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Bu Dias akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya sih Bu, harapan saya sih saya bisa melaksanakannya secepatnya mungkin minggu depan ya Bu. Mungkin minggu depan saya akan mencoba memulai kegiatan mentoring itu kepada rekan-rekan guru saya di sekolah secara bergiliran begitu Bu. Baik, minggu depan Bu Dias rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah nanti yang akan membantu Bu Dias dalam pelaksanaannya? Oh, kalau itu ada Bu. Jadi nanti rencana saya itu saya akan meminta bantuan Bu kepada rekan saya yang sudah cukup ahli dalam bidangnya itu Bu. Jadi saya nanti akan meminta bantuan Bu kepada Pak Joko ataupun Bu Eti Bu. Beliau sudah cukup ahli Bu, sudah terkenal ahli dalam bidang IT Bu. Jadi dalam bidang IT yang terkait dengan juga media pembelajaran juga beliau sangat bagus sekali Bu. Berarti kebetulan di SD-nya Bu Dias itu ada guru lain rekan sejawat Ibu yang bisa IT ya Bu. Berarti nanti Bu Dias akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolahnya Bu Dias. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke, baik Bu Dias. Kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini nih, yang saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Dias ke depannya. Apakah Bu Dias berhasil apa tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Dias ya. Iya, Dan nanti ya. semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya di lain kesempatan. Tapi sebelumnya nih, kira-kira apa nih yang didapatkan Bu Dias pada perbincangan kita pada sore hari ini? Jadi selama perbincangan Bu, saya merasa yang saya dapatkan adalah gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan saya yang di sekolah untuk mengubah proses pembelajarannya menjadi lebih bervariatif gitu loh Bu, dengan metode mentoring tadi Bu. Baik Bu Dias, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa tadi perubahan yang Bu Dias lakukan ya. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Dias tentang aksi yang akan dilakukan oleh Bu Dias. Terima kasih saya sampaikan untuk perbincangan hari ini ya Bu. Saya izin pulang dulu ya karena masih banyak kepentingan ya. Bu Dias sehat-sehat ya.
Ya, terima Semoga- kasih ya Bu. Ya. Saya juga segera ingin memulainya dan saya ingin segera bercerita juga terhadap Ibu Ya, saya bagaimana. juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita dari Bu Dias. Ya. Oke, saya pulang dulu ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum, Ibu. Bu Dias. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya, Hati-hati, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Kuning. Waalaikumsalam, Bu Ida. Ya Bu Kuning, ngomong-ngomong nih, gimana tadi kucingnya? Sudah berjalan dengan baik dan lancar ya tadi ya? Iya, alhamdulillah tadi sudah berjalan baik dan lancar ya, Iya. Bu Ida. Oh iya Bu Kuning, tapi ya sebelum melakukan kucing, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian dari yang diinginkan oleh Bu Kuning tadi ya Bu ya. Tadi sebelum melakukan kucing nih Bu, apa saja ya Bu yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian tersebut Bu? Baik Bu Ida, alhamdulillah ya tadi saya sudah selesai melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Ibu. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta Puji untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Ibu. Ah ya, baik Bu Kuning. Menurut saya nih ya Bu ya, sebagai seorang observer ya Bu ya, tadi itu kucing yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali, luar biasa sekali itu Ibu. Sudah menjalankan kucing yang mana sudah sesuai dengan alur kita Bu. Di mana Bu Kuning ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing. Kemudian tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Seperti itu. Kemudian selain itu ya Bu, pada kucing ini itu sudah menerapkan prinsip kucing Bu. Satu lagi Bu dari saya Ya. yang tadi Ibu sudah lakukan itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Baik Bu Ida, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji, saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi Bu terkait permasalahan Puji tersebut dan juga dapat mengarahkan Puji dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Begitu Bu Ida. Oh, subhanallah, luar biasa sekali Bu Kuning ya. Iya ini padahal sudah menerapkan, Bu Kuning ini sudah menerapkan alur cerita ya Bu ya. Itu sudah luar biasa sekali, saya sungguh takjub dan terinspirasi ini Bu. Sudah terlihat sekali tadi Bu Kuning. Terus tadi juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena dari tadi itu saya lihat tadi ya Bu ya, responnya itu Ibu itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti yang diinginkan oleh Bu Kuning. Dan Bu Kuning itu lebih ingin menggali lagi ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya Bu Kuning itu lebih baik lagi dalam melakukan kucing ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu Bu ya. Ya, di lain waktu kesempatan ya Bu, dimana kita bisa saling berbagi pengalaman Bu, bisa berbagi pengalaman ya Bu ya. Ya. Demikian cukup dari saya ya Bu ya. Besok kita lanjut lagi dengan berbagi pengalaman yang luar biasa lagi di lain waktu karena ini sudah hampir mendung. Iya. Jadi ya cukup sekian ya Bu ya. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Iya. Ida. Tadi Bu Ida sudah menyambut saya. Alhamdulillah tadi proses syuting juga berjalan lancar. Nah ini harapan saya nanti Bu Ida tetap membimbing saya Bu dalam seperti tadi membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif gitu ya Bu. Jadi Bu Ida semoga tetap membimbing saya agar bisa
melakukan praktek coaching yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Saling sharing Bu, Iya, bukan betul. membimbing. Kita Oh, gitu ya? kita saling sharing, bertukar pengalaman, pikiran, ataupun berbagi hal-hal yang bagaimana itu positif bagi kita semua. Iya. Terima kasih sekali Bu Kuni ya. Saya yang makasih Bu. Iya, ya. kita sama-sama ya Bu ya. Iya. Saling berbagi pengalaman ya Bu ya. Jangan bosan-bosan saya ditarik ke sini Bu. Iya, Ya. siap. Karena ini sudah penting soalnya Bu. Sebetulnya saya senang sekali ngobrol dengan Ibu, bertemu Iya. dengan Saya juga senang Bu. Iya. Terima kasih ya Nanti Bu. Bu Wida hati-hati pulangnya ya. Iya, terima kasih. Bawa jas hujan apa tidak? Bawa alhamdulillah sudah Oh bawa iya, ya. barangkali nanti hujan Bu. Semoga Iya.